الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Faradila Awaluna. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya kita dengarkan sambutan oleh Ketua Panitia kita yang akan disampaikan oleh Saudari Tofi. Kepadanya kita persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri kita Ustazah Anisia Kumala Masyhadi. Kemudian yang terhormat Ketua Aliansi Keputirian Timur Tengah dan Afrika. Kemudian yang terhormat Ketua Wihdah PPMI Mesir. Di sini saya ingin memberikan sedikit sambutan tentang webinar kali ini untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Di masa pandemi ini mungkin yang hampir berjalan 2 tahun, kesehatan mental menjadikan urgensi, sehingga kita menjadikan webinar ini tema untuk hari ini, menyambut hari ini. Kemudian mungkin juga untuk bisa mengurangi laju penularan penyebaran COVID. Hal ini menimbulkan masalah, yaitu ketergantungnya kesehatan mental dan psikis seperti depresi, stres, dan masalah lainnya. Untuk itu, mungkin karena hal tersebut, kami memilih tema ini untuk diangkat pada webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Tofi. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang insya Allah juga akan dimoderatori oleh saya sendiri. Sebelumnya mungkin kita boleh sapa Ustazah Anisia dulu ya. Ustazah, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana di situ? Alhamdulillah juga Ustazah di sini sehat. Cuman mungkin kita karena beda waktu ya Ustazah ya. Mungkin ini teman-teman insya Allah nanti bakal ada yang menyusul lagi. Mungkin masih ada yang aktivitas pagi karena di sini juga masih lumayan pagi, lumayan bisa dibilang pagi. Ya. Mungkin nih sudah banyak penasaran atau teman-teman udah pada nggak sabar nih Ustazah untuk mendengar materi-materi dari Ustazah. Tapi mungkin sebelumnya izinkan saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Serenada Slita. Kebetulan saat ini sedang diamanahi sebagai Sekretaris Wihdah PPMI Mesir. Dan izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Ustazah. Nama Anisia Kumala Masyhadi LC MPDSI. Pendidikan beliau S1 Psikologi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Wah, kalau dilihat dari pengalaman organisasinya juga Masya Allah sekali nih Ustazah. Pernah di Ijmi Orsat dan pernah menjadi Bendahara Wihdah PPMI Mesir dan pernah berada di PPIM Mesir. Untuk S2-nya Ustazah Magister Profesi Psikologi Universitas Indonesia dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral psikologi di Universitas Indonesia. Profesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi UHAMKA, mengajar mata kuliah psikologi keluarga dan psikologi kepribadian
dan saat ini diberi amanah dan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi UHAMKA. Wah, Masya Allah sekali. Benar ya Ustazah ya? Masya Allah, udah tidak diragukan narasumber kita dari awal emang udah di bidang psikologi. Jadi insya Allah kita benar-benar udah berada di orang yang tepat. Nah, jadi nanti teman-teman kita minta kefokusan dari teman-teman semua untuk mendengarkan dan mengambil manfaat serta pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Anisya Kumala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pandemi pada saat ini mungkin sangat berbeda keadaannya antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Tetapi lagi-lagi kita masih melihat bahwasanya laju perkembangan COVID-19 itu sendiri masih menunjukkan perkembangan gitu. Ada yang memang lajunya sangat signifikan, ada yang memang lajunya diam, tapi ternyata meningkat. Nah, itu yang kadang kurang kita sadari. Dan tentunya ketika laju itu meningkat, banyak hal-hal yang masih kita akan hadapi, baik itu dalam masalah mental kita, kesehatan mental, ataupun kesehatan-kesehatan sampingnya. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan langsung ya dari pemateri kita, Ustazah Anisya Kumala. Waktu dan tempat kita persilahkan. Iya, speaker Ustazah masih, belum bisa unmute dari itu ya. Kak Taufik, mungkin bisa dibuka. Ya, oke, sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya siang ini saya senang sekali gitu ya, seperti kembali lagi ke zaman sekitar berapa belas tahun yang lalu ya, mungkin malah ya sekitar 13 sampai 15 tahun yang lalu gitu ya, di mana saya aktif di seperti kalian lah ya kira-kira. Nah ini saya ketemu lagi dan ini malah justru aliansi ya, aliansi keputrian di Timur Tengah, mungkin tidak hanya Mesir tapi juga ada negara-negara lain. Saya kira saya sangat senang sekali dan salam kenal untuk para adinda semua, ini pasti adik saya kira-kira ya. Jadi saya panggilnya adinda semua, jadi salam kenal. Meskipun kita ketemunya via Zoom seperti ini, tapi insya Allah tidak mengurangi manfaat atau keberkahan dari silaturahim kita pada pagi hari ini. Ya, jadi adik-adik sekalian, ini saya mungkin menyiapkan materi dari apa yang sudah disampaikan di TOR oleh panitia ya. Ya, apakah bisa terlihat? Bisa saja. Ya, tadi kalau di apa yang disampaikan oleh moderator ini juga ada hubungannya dengan bagaimana situasi pandemi ya. Ini di Indonesia, bahkan juga mungkin di Mesir, di negara-negara lain. Saya nggak tahu nih negara yang beraliansi itu mana saja nih. Mesir, mana lagi Mbak Desrita, Serena? Ada Iran, Bu. Iya, ada Iran, ada mana lagi ya? Ada Sudan. Ada Mesir, 14 Sudan. Ada 14 PPI negara, ada Yaman, ada Lebanon, ada dari Tunisia, Yordania. Masya Allah. Jadi ada 14 PPI negara, Bu, semuanya. Ya, Masya Allah. Jadi sekali berkenalan dan sekali ya. Nah ini juga salah satu dari berkah pandemi ya. Kita bisa tetap happy di masa pandemi karena ternyata malah justru bisa
kreasi dan produktif dengan Zoom seperti ini gitu ya, dengan fasilitas yang ada. Kalau mungkin tidak ada pandemi, kita juga tidak terbiasa gitu ya dengan silaturahim seperti ini. Tapi ternyata alhamdulillah ini membawa dampak yang cukup baik. Nah, saya tadi mendengarkan ya penjelasan dari moderator tentang bagaimana situasi pandemi di beberapa negara yang saya kira sama ya. Ini situasi yang tidak menentu, yang kemudian dampaknya juga bisa kita rasakan ya, baik di sisi individu kita, kemudian dari sisi bagaimana kita di pekerjaan atau pendidikan, bagaimana di sektor apalagi kesehatan dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang tidak pasti, ini sepanjang kehidupan kita ini kan kita dilingkupi pada hal-hal yang tidak pasti ya. Jadi banyak sekali gitu. Apa saja yang di dunia ini yang tidak pasti ya banyak gitu. Yang pasti-pasti itu hanya sedikit, misalnya hanya kematian, tapi di mana, kapan, dan bagaimana itu kan kita juga nggak pasti begitu ya. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang sifatnya uncertainty gitu atau ketidakpastian. Nah, jadi semua hal itu paling tidak ilmu manusia itu hanya bisa memprediksi secanggih apapun gitu, mau dia dari sisi bencana, mau dari sisi kesehatan, dari sisi apapun itu manusia itu memang hanya bisa merencanakan dan bisa memprediksi. Selanjutnya banyak sekali batasan-batasan di ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipastikan gitu ya. Bahkan cuaca pun nggak ada. Mau ahli cuaca sehebat apapun dia hanya bisa memprediksikan cuaca, tidak bisa memastikan apakah cuaca ini besok akan seperti apa misalnya, atau nanti sore, nanti malam itu cuacanya akan apa, itu tidak bisa dipastikan dengan mutlak begitu. Nah, jadi segala sesuatu, bahkan kematian tadi saya katakan itu juga tidak ada yang bisa dipastikan, tidak ada yang manusia yang bisa memastikan hal-hal yang sifatnya mutlak hanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita renungkan, iya ya, di dunia ini nggak ada ya yang memang bisa dipastikan. Termasuk pandemi kita ini sekarang juga begitu kan. Termasuk pandemi kapan selesainya, lalu tadi kapan naiknya gitu ya, gelombangnya kapan lagi, terus gelombang itu akan seperti apa gitu. Kalau kemarin Indonesia kan baru selesai gelombang kedua yang Masya Allah luar biasa itu mengerikannya gitu ya. Terus diprediksi lagi November atau Desember akan ada gelombang ketiga. Nah, tapi ini kan lagi-lagi memprediksikan dan itu semuanya tidak pasti. Nah, biasanya ada beberapa dampak ya dari ketidakpastian itu yang paling utama atau yang bisa kita bahas pada hari ini adalah dampak psikologisnya. Jadi hampir semua dari dampak psikologis dari ketidakpastian itu paling banyak adalah menimbulkan stres atau tekanan gitu ya. Itu paling pastilah, paling mungkin sekali, paling dekat kemungkinannya adalah dia akan menimbulkan tekanan atau stres pada seseorang gitu ya. Nah, jadi termasuk pandemi ini juga akhirnya menimbulkan stres. Kenapa? Karena di samping kita mengetahui bahayanya, di samping kita mengetahui apa yang terjadi gitu, pandemi ini juga penuh dengan ketidakpastian. Bahkan kemudian vaksin pun itu juga masih belum bisa menjamin 100% begitu kan. Jadi ada hal-hal yang sudah kita yakini ilmu pengetahuannya, tapi juga masih masuk ke dalam uncertainty tadi, ketidakpastian itu, sehingga menimbulkan stres. Nah, coba kita akan review dulu gitu ya. Sebenarnya stres yang selalu kita anggap sebagai dalam tanda kutip kawan dekat kita gitu ya, setiap hari kita menghadapi stres itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang stres itu sebenarnya ada dua macam gitu ya. Ada stres, tidak semua stres itu negatif, tidak semua stres itu konotasinya atau dampaknya sebenarnya buruk pada manusia. Tapi ada stres itu yang bentuknya baik gitu ya, stres baik, dan ada stres yang bentuknya buruk gitu. Atau tapi kalau biasanya sih selalu kita kalau stres itu konotasinya yang dalam hal ini, dalam slide saya ini lebih banyak disebut dengan distress sebenarnya.
Jadi distress itu adalah stres negatif yang nanti dampaknya juga negatif. Sementara ada yang namanya eustress, itu disebut dengan good stress gitu ya. Stres yang sebenarnya itu akan sangat baik untuk pengembangan diri kita, sangat baik untuk pertumbuhan kualitas pribadi kita. Kalau kita nggak punya eustress, kita nggak mau belajar dan seterusnya, misalnya seperti itu. Jadi maka sebenarnya respon stres itu tergantung pada kondisi seseorang, termasuk juga pada apakah stres itu akan menjadi eustress atau menjadi distress, itu juga tergantung pada kita sendiri, kita yang memahami, kita yang memaknai stres itu sangat tergantung pada diri kita. Nah, kita akan coba lihat apa sih manfaat dari stres. Tadi kan ada stres negatif, stres positif ya, ada eustress ya. Kalau kita lihat ini, jadi kok ada ya Kak, dampak stres yang positif? Emang kan semua stres menimbulkan dampak negatif ya? Ternyata enggak. Misalnya saja kalau kita stres nih ya, level stres itu dibutuhkan ya. Kita stres kalau kita gini, misalnya saya bekerja tapi tidak ada stres sama sekali, nggak ada tekanan, nol tekanan, nggak punya rasa bahwa ini harus diusahakan, ini ada deadline dan seterusnya. Ini kondisi stresnya ada di sini, kira-kira stimulasinya ada di nol. Maka kalau nol, kalau nggak ada stres, biasanya kinerjanya juga nol atau kinerjanya juga ada turun gitu ya. Sementara kalau kita punya stres, maksudnya apa di sini? Di sini misalnya ada deadline, kemudian ada keinginan atau usaha atau kemauan gitu ya, supaya kita memunculkan kinerja yang baik. Itu kan stres ya. Saya mau ujian nih, saya pengen ujian saya dapat mumtaz misalnya, saya pengen ujian saya jahit zidan dan seterusnya. Itu kan sebenarnya eustress gitu. Itu sebenarnya good stress, bahwa pengen dan kemudian harus belajar, harus menghatamkan mukoror dan seterusnya. Itu sebenarnya eustress yang bisa bisa dimanfaatkan atau bisa berguna untuk kinerja kita, gitu ya. Nah, kemudian akan menurun lagi kurvanya. Ini cara kerjanya begini. Kalau makin stresnya berlebihan sekali, udah sampai stres banget nggak bisa ngapa-ngapain, baru kinerjanya juga turun lagi. Jadi kalau kita anggap di sini adalah rentang stimulasi atau rentang stresnya, maka yang paling bagus itu ada di tengah-tengah. Jangan sampai stres banget gitu ya, atau juga jangan sampai nggak stres sama sekali gitu. Ya, jadi pertengahan inilah kemudian yang membawa kinerja kita menjadi optimal. Ini kita bisa lihat grafiknya, kinerja paling optimal paling atas di sini kalau eustressnya atau kalau tingkat tekanannya, tingkat stimulasinya dia ada di tengah. Tidak terlalu, misalnya terlalu tuh tekanannya terlalu berat. Kalau saya nggak dapat, ini saya nggak dapat misalnya tadi jahit zidan, ini saya bakalan tidak dapat beasiswa misalnya. Ini saya bakalan dipulangkan dan seterusnya lah misalnya. Itu sangat tinggi misalnya untuk seseorang. Nah, tapi sekali lagi bagaimana memahami stres itu tinggi atau rendah atau sedang itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Ada satu stimulus yang sama itu dimaknai sebagai distress yang luar biasa, tapi bagi seseorang yang lain itu bisa dimaknai sebagai distress yang sedang-sedang saja atau malah tidak ada tekanan gitu ya. Jadi ini sangat tergantung pada individu. Tapi sekali lagi bahwa stres itu sebenarnya bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja kita, baik itu di sisi pendidikan maupun di yang lain-lain, ini sangat berguna gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dampak yang tidak bagus ya, atau yang selalu, kalau yang bagus Pak kita nggak usah ngomongin ya. Jadi artinya alhamdulillah aja kalau ternyata stres kita malah membuat kita termotivasi, membuat kita mampu mengembangkan diri dan seterusnya. Tapi gimana dengan stres yang jelek tadi, yang distres? Dampaknya ini bisa ke emosi, bisa ke kognitif, cara berpikir kita jadi nggak bisa mikir apa-apa, nggak bisa belajar, malahan semakin stres kita makin nggak bisa belajar, kita makin saya makin mampet, saya nggak bisa nih berpikir rasional misalnya ya. Jangan-jangan itu juga karena sebuah tekanan yang terlalu berat ya, yang melampaui kemampuan diri kita, atau juga bisa dampaknya pada
dampaknya pada perilaku gitu ya. Jadi perilakunya jadi misalnya tidak menentu atau tidurnya, pola tidur itu perilaku tidur ya, atau insomnia bahkan tidak bisa tidur, atau misalnya malah makannya berlebihan dan seterusnya. Tadi kalau emosi itu biasanya moodnya jadi jelek dan seterusnya gitu ya, bisa jadi, atau fisiologis. Dampaknya ke fisik gitu ya. Dampaknya ke fisik, misalnya kok saya jadi gatal-gatal sekujur tubuh, saya kok jadi sesak nafas, sesak dada misalnya. Tapi kalau saya periksa ke dokter, kok organnya baik-baik saja, tapi saya merasa ada yang lain gitu rasanya di dalam fisik kita. Kalau orang dulu nih bisa dikatakan, wah ini diguna-guna nih, dokternya bilang nggak ada, tapi kok saya ngerasa sakit misalnya. Padahal itu bisa jadi karena sesuatu dampak dari distress secara fisiologis gitu ya. Jadi dampak fisik ya, dampak kepada fisik akibat dari stres psikologis yang dialami oleh seseorang. Gitu ya. Nah, jadi tadi dampaknya bisa sakit kepala, bisa tensinya naik, bisa juga sakit persendian, bisa juga tadi sakit dada, bahkan misalnya jantungnya nggak kenapa-kenapa pun seakan-akan dia merasa sakit di bagian jantung, misalnya letih, lesu, sakit pencernaan, mahnya kambuh, gitu ya, dan seterusnya itu bisa jadi bagian dari itu, atau moodnya termasuk pikiran dan perasaan, kecemasan, terus lelah banget gitu, padahal nggak ngapa-ngapain kok saya merasa kelelahan gitu ya, nggak merasa tidak mood untuk ngapa-ngapain juga, motivasinya turun, sensitif, mudah marah, sedih gitu ya, down, depresi dan seterusnya. Ini juga bagian dari dampak stres. Nah, kemudian kalau di perilaku tadi ada perubahan makan, ada perilakunya jadi lebih agresif, lebih suka menyerang misalnya ya, lebih sarkastis, kasar, nah seterusnya. Ini juga bisa jadi bagian dari bahwa ini ada warning gitu ya, warning pada diri kita, oh jangan-jangan kita memang sedang mengalami dampak dari distress yang kita alami sebagai seorang individu. Nah, kemudian, maaf ya, kok bersin-bersin jadinya. Nah, lalu ini kalau ini sebenarnya sama ya tadi ya, jadi dampak-dampaknya bisa psychological responses, ada physical reactions, ada juga dampak pada produktivitas kerja. Kalau kita sebagai mahasiswa ya berarti udah nggak bisa belajar, udah nggak bisa nggak masuk nih pelajaran gitu ya, ketertarikan sama yang tadinya biasanya saya bisa menghafal misalnya ya, atau belajar satu buku dalam 1 atau 2 malam, ini sama sekali nggak bisa masuk. Kenapa ya gitu? Jadi ini bisa jadi adalah early warning system atau sebuah peringatan gitu ya, bahwa kita memang sedang dalam keadaan stres. Nah, ini spesifik pada saat pandemi apa saja kira-kira? Bisa kekhawatiran ya, ketakutan tentang kesehatan kita. Aduh, saya gimana ya? Saya punya komorbid nggak ya? Saya gimana nih ininya? Saya level vitamin D dalam darah saya gimana, dan seterusnya. Itu ada kekhawatiran tertentu tentang kesehatan kita, termasuk juga tentang tidak hanya kita yang kita khawatirkan, tapi juga orang-orang yang kita cintai. Gimana? Apalagi Anda jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, gitu ya, jauh dari sana family, semuanya kita mengkhawatirkan gitu, orang-orang yang dekat dengan kita yang kita cintai. Lalu perubahan pola makan, ada nggak nih yang pola makannya berubah? Kayaknya kok saya jadi nafsu makannya berkurang, atau tidak bisa makan banyak, atau harus polanya lah berubah juga, termasuk pola tidur juga ada yang berubah, kesulitan tidur, kesulitan konsentrasi, kemudian yang lain-lain. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita coba lihat dari dampak stres pada masa pandemi. Mungkin yang lain-lain juga Anda bisa merasakan ya dampak pandeminya apa saja. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi beberapa yang menjadi dampak stres yang mungkin saja kita salah satu atau salah dua atau salah tiganya kita merasakan gitu ya. Apakah kekhawatiran tentang diri kita, sulit tidur dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah setelah kita tahu
early warning-nya, peringatan-peringatan itu pada diri kita, dan sinyal-sinyal bahwa kita, oh ya saya kayaknya lagi di-stress nih, kayak saya lagi merasa ada tekanan yang luar biasa akibat pandemi khususnya ini ya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau teman-teman sekalian, sebenarnya ini ada satu quote ya, satu slogan ya, bahwa menghindari stres yang berat itu adalah soal memiliki mentalitas yang benar. Stres itu adalah stimulus. Jadi stres itu adalah stimulasi lingkungan itu sesuatu yang belum tentu kita bisa hindari. Kita nggak bisa menghindari pandemi, atau kita nggak bisa menghindari hal-hal yang sifatnya given di kita, gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai orang Muslim kan kita tahu bahwa ada qada dan qadar. Kita mungkin nggak bisa menghindari itu, gitu ya. Ada bencana, kita nggak bisa menghindari itu. Jadi distress itu bisa jadi kita nggak bisa menghindari. Ujian juga nggak bisa kita hindari, karena mau menghindar apapun tetap aja ketemu di ujungnya, gitu kan ya. Mau sampai kapan Anda menghindari ujian supaya tidak ujian, supaya menghindari stres, itu juga nggak akan bisa. Jadi sebenarnya stres itu sesuatu yang memang dekat dengan kita dan nggak bisa kita hindari. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memiliki mentalitas yang benar. Kita punya cara untuk mengatasinya dengan baik, gitu ya. Bukan stresnya yang harus kita hindari. Kita nggak bisa jadi avoider, nggak bisa jadi penghindar, tapi kita justru bisa menjadi penakluk stres, gitu ya. Dengan cara adalah memiliki mentalitas yang benar. Nanti kita coba lihat mentalitas yang benar itu kira-kira yang seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin mentalitas yang benar, tentu kita juga akan secara tidak langsung akan masuk ke dalam kesehatan mental. Jadi kalau orang udah punya mentalitas yang benar, ini berarti dia sudah secara mental sehat ya, yang bisa didefinisikan sebagai kondisi ketika batin kita dalam keadaan tentram, tenang, nggak penuh kegelisahan, nggak penuh kekhawatiran, nggak penuh kecemasan, gitu ya, sehingga ketika kita merasa tentram dan tenang, itu kemudian kita bisa menikmati kehidupan kita. Bisa kita nikmati lah apa yang kita lakukan, bukan dengan penuh, jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan aku begitu, dan seterusnya ya. Jadi manfaat dari bahwa kita merasa tenang dan tentram itu adalah memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Gitu. Tadi kalau kita stres kan kita sensitif, kita ngerasa dikit diganggu aja kayaknya udah gitu ya. Nah, padahal kalau kita tenang, kita tentram, kita kesehatan mentalnya bagus, ini kita bisa lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ini sebuah kondisi yang sangat penting gitu ya untuk kualitas hidup kita. Kalau kesehatan mental kita buruk, pasti kualitas hidup kita juga jadi nggak baik. Sebaliknya, kalau kesehatan mental kita prima, itu yang paling terdampak adalah dari kualitas hidup kita menjadi semakin baik, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, lalu bagaimana caranya tadi punya mentalitas yang baik? Saya mungkin coba dari apa yang disebut dengan kalau stres itu berarti stres dalam arti distres ya di sini, itu berarti tekanan itu harus ada copingnya, cara menghadapinya seperti apa. Kalau dilihat dari jenisnya mungkin banyak ya, bisa aja coping stres itu ada coping negatif, ada coping positif. Misalnya coping positif itu Anda melakukan hal-hal yang produktif, melakukan hal-hal yang positif, itu jadi coping positif. Tapi ada orang stres yang copingnya jadi negatif ya, misalnya main games gitu ya, lupa waktu dengan main games, atau bahkan kalau orang tuh misalnya malah merokok dan seterusnya, itu menjadi coping yang dampaknya justru semakin buruk pada diri kita. Nah, ini berdasarkan jenisnya lagi, coping stres itu ada dua hal. Ada yang orang menghadapi stres ketika ada stimulasi stres itu melakukan apa yang disebut dengan problem focus coping. Apa itu? Ini cara menghadapi tekanan atau cara menghadapi stres dengan menyelesaikan problemnya. Gitu ya. Dengan menyelesaikan problemnya, apa sih kita selesaikan? Itu berarti namanya problem focus coping. Berusaha menghadapi stresnya dengan mengurai problemnya. Misalnya kalau kita stres ujian, ya kita hadapi problemnya. Atau kita stres karena ada konflik dengan teman gitu ya, dengan relasi, dengan sesama aktivis misalnya. Ya kita bisa menyelesaikan, jangan dihindari gitu.
Jangan atau dihindari atau bahkan pura-pura nggak ada konflik gitu. Itu berarti Anda tidak punya coping stress. Maka coping yang baik itu ya coba diurai dengan komunikasi dengan orang yang bersangkutan, menyelesaikan masalahnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kita fokus pada problemnya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang kita sendiri nggak bisa fokus pada problemnya. Misalnya apa? Misalnya contoh kecil atau contoh nyatanya adalah si corona ini ya, pandemi, atau misalnya bencana lah. Bencana itu kita nggak bisa selesaikan dalam waktu segera gitu kan, sehingga kalau selesai problemnya selesai pula stresnya kan enggak. Tidak semua masalah itu bisa kita langsung pada problemnya, sehingga hal-hal yang seperti itu bisa kita lakukan justru dengan emotion focused coping. Jadi bukan problemnya tapi bagaimana emosi kita atau respons kita, itulah yang kemudian kita benahi atau kita positifkan sehingga bisa menjadi coping yang baik gitu ya. Misalnya kayak kematian lah, kita menghadapi ada berita duka, nggak bisa kita cegah kematiannya dan seterusnya, nggak bisa, problemnya nggak bisa diselesaikan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merasa atau mengubah dari perasaan duka berlebihan menjadi ridho, menjadi ikhlas, menjadi sabar. Itu yang disebut dengan emotion focus. Jadi fokus pada mengelola perasaan yang kita rasakan pada saat menghadapi distress tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya problem fokus, sudah kita punya coping positif, mau itu bentuknya problem fokus ataupun bentuknya emotion fokus, saya kira itu nggak masalah sepanjang kita merasa bisa stres itu diturunkan levelnya, gitu ya. Gejala-gejalanya menjadi tidak ada atau gejala-gejalanya menjadi berkurang. Berarti itu coping kita sudah relatif efektif untuk mengatasi stres kita sendiri. Nah, jadi apa tuh yang bisa kita lakukan? Sebenarnya dari sisi afeksi atau dari sisi perasaan, kita ini bisa mengupayakan untuk menjaga mood positif. Bisa mengupayakan untuk menjaga emosi kita tetap positif, tetap bahagia, tetap tetap senang, tetap enjoy gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa kita upayakan dengan cara apa? Nah, ini ada beberapa hal sebenarnya. Kita ini level afektif tadi itu bisa disetel gitu ya. Emosi positif, mood positif, kebahagiaan itu sebenarnya bisa disetel dari kognitif kita, dari cara berpikir kita. Ya. Gimana maksudnya? Disetelnya dari ini ada saklar. Kita ini ada saklar tombol on off sebenarnya. Kita mau saklarnya positif atau saklarnya negatif. Kita mau memunculkan harapan atau mau mengubur harapan, gitu ya. Kita mau bersyukur atau kita mau kufur terhadap itu. Itu sebenarnya semuanya sudah tersedia di kita. Tinggal kitanya nih yang mau on off-nya yang mana gitu. Mencet tombol yang apa gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas tadi, kata kuncinya adalah positive thinking. Ketika kita sudah bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, gitu ya, atau kita mengubah dari sesuatu yang negatif menjadi positif dari pikiran kita, itu sebenarnya kemudian kita sudah atau kita sedang mengendalikan efek afektif bagi kita. Emosinya menjadi berubah juga kalau pikiran kita ubah menjadi pikiran yang positif, gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya itu sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana kita sebagai seorang Muslim ya, ini tuh gampang banget nih, kata kunci ini gampang banget gitu, karena kita sudah terbiasa atau sudah selalu diingatkan untuk kata kunci ini dalam nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama kita. Dalam Islam itu kan banyak sekali gitu ya. Bagaimana misalnya nih salah satu contoh, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kan sesuatu yang mengubah dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Jangan-jangan yang saya nggak suka, yang saya benci, yang saya nggak pengen terjadi, ternyata itu lebih baik bagi saya. Dan itu saya nggak tahu itu. Boleh jadi begitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang saya harapkan itu bisa jadi justru buruk buat saya gitu. Atau yang saya inginkan, yang saya cintai itu justru buruk buat saya. Jadi sebenarnya
apa yang kita apa yang kita capai baik atau buruk itu kan apa namanya belum tentu bagaimana dengan perspektif Allah gitu ya. Jadi selalu kita belajar untuk husnuzon gitu, belajar untuk berpikir positif. Banyak sekali ayat-ayatnya. Saya kira ini Anda bisa nambahin lah. Saya hanya memantik ya satu ayat ini, kemudian ada yang bisa nambahin tentang bagaimana orang diminta untuk berpikir positif atau bisa mengubah pikiran kita dari yang tidak baik menjadi pikiran yang baik. Termasuk hadis yang sangat populer ya, Ana Indah Doni Abdi itu kan juga sangat sangat menginspirasi kita untuk selalu berpikir bahwa apapun itu yang terjadi pada diri kita itu selalu membawa hikmah positif. Ini saya kira kekuatan kita ya, kekuatan orang Muslim kita sebagai orang Muslim. Jadi kalau kita merenungi ayat-ayat ini atau misalnya juga hadis ini ya, orang Islam itu sebenarnya menakjubkan perkaranya. Ajaban diambil muslimin gitu ya. Ada dua saja kata kuncinya dalam hidupnya itu cuma sabar dan juga cuma syukur. Sabar ketika dia menghadapi sesuatu yang buruk, syukur ketika dia menghadapi sesuatu yang baik bagi dirinya. Itu kan. Jadi kalau kita merenungi ini semua, nggak ada tuh orang Muslim yang harusnya stres gitu ya, nggak ada orang Muslim yang sampai apalagi depresi gitu, nggak ada. Kenapa? Karena tadi depresi itu mulanya dari pikiran gitu. Kata kunci tadi on off-nya tombolnya ada di pikiran kita. Yang pikiran itu sebenarnya kita bisa kendalikan gitu ya. Sebagai seseorang yang normal kita bisa mengendalikan pikiran itu sehingga menjadi lebih Jadi kalau kita sudah husnuzon pada Allah, maka apapun yang terjadi, mau itu bencana, mau itu pandemi, apalagi sekaligus ya, mau itu kemudian yang terjadi dalam keluarga kita, atau misalnya bahkan cita-cita kita nggak terkabul, padahal kita udah mengupayakan semaksimal mungkin, kenapa hasilnya seperti itu semuanya kalau kita punya iman, itu akan kembali bahwa jangan-jangan ini sesuatu yang memang baik buat saya. Itu nggak ada orang stres. Ya, coba Anda renungkan seperti itu, nggak ada orang Muslim yang kemudian menjadi depresi, apalagi punya gangguan kejiwaan ya, karena akibat dari tekanan yang berlebihan tadi itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau kita mengatakan, kalau kita renungkan juga ayat ini ya, ini kan kunah bitumin hajami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti hudan petunjuk dari saya, dariku gitu ya, Al-Qur'an itu nggak akan ada yang khauf dan hazan. Ingat, khauf dan hazan itu dua kata kunci ini, takut dan juga sedih, itu awal mula dari bencana gangguan mental. Gitu. Jadi itu perasaan, kalau itu nggak bisa dikendalikan ya. Kalau itu eskalasinya terus naik, nggak bisa dikendalikan. Orang berlarut-larut dalam kesedihan dan dalam ketakutan, kecemasan, ketidakpastian tadi, itu dia akan menjadi pintu masuk yang sangat baik untuk mengganggu kesehatan mental kita. Jadi itu pintu setannya di situlah kira-kira. Setan tuh membisikinya dari rasa takut, cemas, was-was, seperti orang nggak punya tawakal gitu ya. Takut terus gimana. Beda loh ya, takut positif dengan takut negatif ya. Tadi takut yang misalnya saya nanti kalau lulus dari kuliah dari Mesir, dari Libya, dari Sudan, saya jadi apa ya? Karena saya belum tahu pasti, maka saya akan mengusahakan yang terbaik. Itu beda ya dengan kalau cuma takut tapi tidak positif, tidak melakukan apa-apa. Inilah pintu masuk dari tadi gangguan-gangguan setan yang secara psikologis kemudian mengganggu kesehatan mental kita. Termasuk juga huzn itu gangguannya seperti itu ya. Nah, jadi di sini berarti yang paling ini adalah Qur'annya gitu, hudanya petunjuknya. Ya. Kalau ada orang yang tidak tahu lalu dapat petunjuk, arahan dari orang lain yang lebih tahu, biasanya dia lebih tenang kan. Anda misalnya nggak tahu mau jalan ke suatu tempat, terus saya dikasih petunjuk sama orang lokal yang saya kira lebih tahu dari saya.
itu kan perasaan saya lebih tenang gitu ya. Jadi petunjuk itu sebenarnya seharusnya membawa kita kepada ketenangan. Nah, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dia harusnya juga membawa kita kepada ketenangan ya. Kalau kita ikuti petunjuk itu, Allah akan jamin bahwa kita tidak merasa takut, tidak merasa galau, nggak merasa sedih. Jadi kalau ada orang takut itu nggak bisa tenang. Kalau ada orang merasa tenang, berarti pasti nggak bisa takut. Itu dua hal yang bertolak belakang, nggak bisa disatukan, gitu ya. Ada orang sedih, pasti dia nggak bisa bahagia. Atau orang bahagia nggak sedih, gitu. Jadi tinggal pilih mana kita mau mengklik yang mana nih, tombolnya kebahagiaan atau tombol ketakutan atau tombol ketenangan atau tombol kesedihan. Tinggal kita sendiri yang memilih. Jadi banyak sekali, apalagi kita breakdown lagi ya, di Al-Quran tuh banyak sekali prinsip hidup sehat, prinsip kesehatan mental semuanya ada di Al-Quran. Makanya yang tadi saya katakan, kesimpulannya nggak ada orang Muslim yang sebenarnya kesehatan mentalnya terganggu, harusnya, gitu ya. Kalau ada orang Muslim dengan iman yang sesungguh-sungguhnya kemudian ada yang terganggu, ini jangan-jangan masih ada kesalahannya dalam bagaimana dia merefleksikan keimanan itu. Jadi mulai dari bagaimana dia berpikir positif ketika ada persoalan, bagaimana dia harus memiliki harapan terus-menerus, sikap optimisme, ya. Sikap optimisme itu kan ditunjukkan dengan doa, gitu ya. Doa kita itu Allah kan bilang pasti akan kabulkan gitu kalau kamu berdoa dengan cara Allah, dengan waktu Allah tentukan, dengan bagaimanapun ya cara, waktu dan bentuknya itu bisa ditentukan oleh Allah, dan ini adalah sumber dari kita punya optimisme dan harapan yang baik ke depannya. Nah, belum lagi kita ngomong sabar ya, belum lagi kalau kita selalu mengingat Allah itu pasti akan menimbulkan pada ketenangan dan seterusnya. Ini semuanya adalah inti dari Al-Qur'an bahwa kita bisa sehat secara mental kita. Nah, ya. Jadi yang perlu kita lakukan ini kita agak sedikit lagi untuk pengantar diskusi. Yang perlu kita lakukan berarti adalah kita move on, ubah mindset kita dari situasi stres menjadi situasi yang penuh tantangan. Situasinya sama, sekali lagi ya, situasinya sama, pikiran kita bisa berbeda, gitu ya. Apakah mindset kita full sebagai itu adalah sebuah situasi yang distres atau justru ini penuh dengan tantangan. Jangan fokus pada sisi negatifnya, tapi fokuslah pada sisi positifnya. Lalu lakukan beberapa penanggulangan stres ya, misalnya termasuk mencari berita yang proper, mencari berita yang kredibel. Nah ini juga bagian dari apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami distress gitu ya. Jika diperlukan, nah baru minta bantuan kepada ahli, baik itu psikolog, konselor maupun juga psikiater. Tapi saya kira sebelum ke situ Anda sendiri sudah harus bisa mengatasi sebenarnya ya, menanggulangi hal-hal yang bisa Anda tanggulangi sendiri tanpa harus dirujuk pada profesional atau ahli ya. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan waktunya masih ada untuk diskusi dan tidak terlalu panjang lebar ya saya memantik diskusi ini, dan jadi intinya tadi Anda sudah bisa merangkum sendiri ya tentang bagaimana seorang muslim itu seharusnya tidak bisa tahanlah terhadap gangguan kejiwaan atau gangguan mental, karena dia sudah punya prinsip tentang kesehatan mental yang bersumber dalam agama kita sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Masya Allah sekali ya teman-teman, begitu banyak poin-poin penting yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Insya Allah untuk sesi selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab dari teman-teman peserta yang hadir di Zoom meeting ini. Mungkin untuk yang ingin bertanya, boleh langsung buka speakernya, atau mungkin bisa juga melalui via chat Zoom. Silakan.
Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari ada titipan Ustazah dari teman saya satu orang, tapi kebetulan saat ini masih belum bisa hadir karena ada kegiatan pagi ini. Saya bantu sampaikan. Kan yang kita ketahui ya Ustazah ya, banyak dari kita yang ketika berada di luar negeri, orang ketika mindsetnya tentang COVID, pasti yang keinget itu Asia gitu, karena pertama kali penyebarannya itu kan di Cina, sehingga banyak mungkin seolah diskriminasi gitu, diskriminasi kecil ketika kita lewat, ketika kita berjalan, pasti yang terpikir sama mereka adalah corona nih dari kamu gitu. Nah, dan itu juga sempat banyak sekali terjadi di Mesir ini. Kita yang memang bukan warga Cina pun kecipratan gitu. Nah, itu kan berarti ada faktor luar, bukan dari diri kita sendiri, tapi itu juga mempengaruhi mental kita gitu. Nah, bagaimana kita dalam menanggapi hal itu saja? Iya, saya kira tadi sama ya. Jadi stres kita itu atau di stres tadi tekanan itu kan banyak dari luar ya. Jadi tergantung pada gimana kita menyikapi. Ketika ada diskriminasi seperti itu, tentu ini kan sebenarnya awal atau akar masalahnya karena ketidakpahaman gitu ya, atau gap informasi lah. Jadi seakan-akan dianggap seperti itu semua orang Asia gitu, apalagi mengeneralisir Asia gitu ya. Itu sangat apa ya? Saya kira sangat dalam tanda kutip sangat naif gitu. Nah, maka kalau yang kayak gitu-gitu sepanjang kita bisa mengabaikan ya, kita bisa mengabaikan, kita cuek, itu boleh aja. Jadi cuek itu sebenarnya ada manfaatnya gitu. Dalam situasi-situasi seperti itu, cuek itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan sedikit-dikit diambil hati, diambil pikiran gitu ya. Itu satu. Jadi kita berusaha ngebumper diri kita sendiri. Hati kita, pikiran kita itu tidak semua ya masuk. Jadi filternya ya ada di kita, pikiran kita, perasaan kita. Jangan semua kata orang masuk, jangan semua stimulus itu masuk menjadi negatif gitu ya. Toksiknya masuk semua, padahal nanti ada hal-hal yang kemudian kita perlu apa? Kan tubuh kita ini ada batasnya gitu ya. Jangan sampai misalnya kapasitas tubuh kita dimasuki toksik semua, sehingga yang positif jadi nggak bisa masuk karena udah kepenuhan dengan toksik itu ya, dengan racun-racun termasuk kata orang gini, kata orang gitu. Padahal kita merasa mau melakukan ini, terus kata orang kamu emang bisa, kamu jangan-jangan gini, kamu gitu. Itu juga bagian dari toksik, tidak hanya sekedar diskriminasi soal pandemi ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu mengalami toxic relationship lah, itu relasi-relasi yang beracun ya, yang membunuh tadi positivity kita. Jadi kita cuekin aja. Yang kedua, butuh support sosial system. Jadi support sistemnya yang bagus ketika Anda kemudian di luar negeri, hidup di luar negeri ya, itu kalau bisa Anda juga punya sosial support yang bagus. Jadi artinya apa? Maksudnya bergaul lah gitu ya. Bergaul dan cari support sosial, cari hubungan sosial. Jangan menyendiri, jangan semuanya dihadapin sendiri. Anda nggak pernah akan bisa hidup sendiri, terutama apalagi Anda berada di luar negeri. Saya juga merasakan ya, kita nggak bisa survive kalau kita nggak punya tadi barisan support system yang baik. Carilah support system kita yang bisa mendukung kita, yang bisa diajak sharing dan seterusnya gitu. Jadi kadang-kadang kita sharing aja tanpa kita mendapatkan apa-apa, tanpa mendapatkan feedback ataupun nasihat, kita udah agak lega kan. Nah, itu bagian dari manfaat support system yang baik bagi kita. Gitu ya. Paling nggak dua itu. Jadi dari kita dan juga dari dukungan sosial yang kita miliki. Terima kasih Ustazah. Ini ada satu pertanyaan di room chat. Saya izin bacakan Ustazah. Ya. Dari Ustazah Sri Kasmanawati.
Pertanyaannya, mengapa ada stigma yang tentang kesehatan mental, bahwa seseorang yang mempunyai suatu mental disorder itu mencari perhatian. Oh, ini ingin bertanya langsung kali ya. Kakaknya boleh bertanya langsung kali ya, Kak Kasmanawati? Atau saya bacakan aja? Oke, saya bacakan aja ya. Iya, beda. Mengapa ada stigma yang tentang kesehatan mental, bahwa seseorang yang mempunyai suatu mental disorder itu mencari perhatian. Terlebih banyak orang yang memanfaatkan media sosial agar mereka tetap happy di masa pandemi. Ini pertanyaan atau pernyataan ya, saya kurang. Mungkin kayak mengapa ada stigma tentang kesehatan mental kali ya. Jadi mungkin yang saya tangkap adalah ketika kita ingin memanfaatkan sosial media, apakah itu masih oke atau enggak gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah kita. Saya kira tadi kan di penjelasan saya tuh copingnya ada dua ya. Ada problem, ada yang emosional. Mungkin ada hal-hal yang bisa problem yang bisa kita selesaikan dengan kita mengupload di media sosial, tapi tidak juga semuanya. Bisa jadi bahkan ketika kita melakukan itu bukannya berkurang atau tetap, malah nambah masalahnya, malah melebar masalahnya. Jadi kalau di media sosial tuh hati-hati. Kita sendiri yang perlu aware ya, apakah apa yang kita postingkan, apa yang kita komunikasikan kepada orang lain melalui media itu menambah masalah kita atau menyelesaikan sih gitu. Ya, jadi nggak semua masalah bisa kita gini. Kalau Anda punya satu alat, misalnya ini Anda punya satu alat itu palu misalnya. Ya, palu Anda tahu ya. Kalau Anda hanya punya palu sebagai tukang nih, punyanya cuma palu, apa yang terjadi? Semua hal Anda anggap sebagai paku. Jadi dipukul semua kan, palu itu nggak bisa melakukan hal lain kecuali memukul, memalu gitu. Jadi kalau kita hanya punya satu alternatif solusi, cuma media sosial aja, nanti semuanya akan jadi dimasukkan media sosial. Tapi kalau tadi tukangnya punya palu, punya obeng, punya segala macam, dia bisa memilih, mana ya kira-kira dengan masalah pertukangan ini saya pakai alat yang mana. Nggak semuanya harus dipalu gitu. Nah sama dengan kita punya media, kita punya solusi, jangan satu gitu ya. Jadi kita harus memilah solusi mana yang tepat, yang paling efektif untuk mengatasi masalah. Jangan semuanya menjadi satu solusi yaitu media sosial yang itu bisa jadi tidak menjadi tepat. Atau media sosial itu kadang-kadang juga dianggap orang memang mencari perhatian jadinya. Karena kita lebay. Dikit-dikit kita pasang status gitu kan. Dikit-dikit kita ngadu ke sosial media. Dikit-dikit kemudian kita pakai kata-kata sindiran. Entah itu siapa bukhotopnya kita nggak tahu misalnya gitu ya. Akhirnya orang jadi berpikir ini sebenarnya ini ngomong apa sih? Semua perasaannya diumbar, semua kehidupan pribadinya dia ini, aku lagi makan, aku lagi. Jadi yang nggak penting-penting kadang kita share juga ke orang ya. Jangan meniru kayak artis-artis tuh yang akhirnya nggak punya privasi apapun ya, sampai ke kamar, sampai ke rumahnya aja semua dia sharing ke media sosial. Yang akhirnya ya itu ada anggapan juga akhirnya cari perhatian aja atau cari duit mungkin ya, kalau di artis juga cari duit, tapi kontennya jadi konten-konten yang cari perhatian karena tidak lagi memiliki kepantasan atau kemanfaatan untuk orang lain dilihat gitu. Nah itu saya kira penting ya untuk bisa kita renungkan, jangan sampai solusi kita hanya sekedar media sosial, apalagi yang nggak jelas-jelas itu. Saya paling nggak suka tuh ada misalnya status yang dia punya masalah tapi terus nyindir-nyindir di media sosial misalnya gitu ya. Ya kalau yang kesindir paham, kalau enggak malah menimbulkan banyak mudarat daripada manfaatnya. Kira-kira itu ya, Mbak Deswita. Oke, ya saya terima kasih Ustazah. Ini juga ada dari peserta kita ingin bertanya kepada Ustazah. Silakan Kak Farah Musyafa. Silakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya. Sebelumnya terima kasih atas materinya yang luar biasa. Di sini saya mau bertanya, misalnya ketika kita itu mendapat gangguan dari seseorang, misalnya kayak tindak bullying gitu ya, misalnya tindak bullying kepada personal, tapi kalau misalnya mengacu pada Islam, kita tuh sudah mengikhlaskan, terus tidak mau membalas atau yang demikian lah, pokoknya tidak perlu dipikirkan. Tapi kayak ada respon bawah sadar yang bikin kayak hati kita tuh sakit gitu, kayak ada sesuatu yang nyeri gitu di dada, yang kadang tuh nusuk sampai belakang. Padahal secara logika realistisnya kita sudah bilang kayak ya udah diikhlasin aja, apa nggak boleh dendam dan lain sebagainya. Tapi kayak respon bawah sadarnya itu kayak ngebuat ada suatu organ tubuh yang di dekat dada itu nyeri kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu fenomenanya itu kira-kira kayak gimana dan kenapa gitu, Ustazah? Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sampai punya simptom atau gejala ke fisik gitu ya, itu kan juga sangat perlu kita aware gitu ya. Nggak harus pada bully terhadap Islam sih sebenarnya, itu juga salah satu prinsip ya. Tapi di hal lain juga kadang-kadang kalau kita sakit hati itu ada yang sampai sakit gitu kalau pas ingat gitu ya, atau kecewa banget yang bikin kita sesak nafas dan seterusnya. Saya kira kalau sepanjang kita memang nggak bisa melakukan itu, kita mungkin itu sudah butuh orang lain untuk sharing, gitu ya, supaya maksudnya gini, supaya kita juga memastikan respon kita itu terkontrol, ya. Karena kalau tidak, kalau kita nggak terkontrol, itu bisa tindakannya bisa di luar kendali kita. Kadang-kadang kan kita nggak mau, misalnya nih, nggak mau agresif, tiba-tiba jadi agresif karena saking udah nggak bisa nggak bisa mengontrol kan gitu ya, nggak bisa mengendalikan perasaan sakit hati kita, akhirnya terpaksa kita melakukan tindakan agresif yang setelah itu kita baru nyesel, iya ya, ngapain aku mukul dia, misalnya kalau mukul ya, ngapain aku menghujat dia karena tadi saking. Jadi kalau dalam situasi itu supaya kita merasa juga ada kontrol, kalau kita merasa tidak bisa mengontrol sendiri, mencoba kita meminta bantuan kepada orang lain, pada teman, pada saudara, pada keluarga yang kemudian bisa kita percaya, kita tumpahkan lah gitu ya. Karena gini, mungkin saya coba analogikan lagi ya, kalau ini saya sharing gimana nih, saya bikin analogi sebentar ya. Gimana sih? Nah, berapa mati? Ya. Misalnya gini ya, saya tuh mau gambar sebenarnya, mau gambar, mudah-mudahan gambarnya bisa diterima nih, dipahami. Anda tahu teko atau coret ya? Gimana gambarnya teko tuh kira-kira gimana ya? Nah ginilah, tuh bukan gini, teko. Saya nggak bisa gambar, tapi mudah-mudahan terpahami. Maksudnya adalah teko itu kan gini ya. Nah, gitulah. Ini pegangannya. Ini Anda paham lah. Ini maksudnya teko ya. Saya nggak bisa gambar. Nah, jadi atau gelas lah, atau teko sebenarnya yang paling bagus. Jadi teko ini ibarat tubuh kita. Kalau teko ini ada di dalam cawan, atau teko ini ada di dalam di bawah apa namanya ini, pancuran. Ini ada air ya, yang ada di, kelihatan ya gambar saya ya? Kelihatan saja. Ya, jadi ini air yang masuk ke dalam teko itu. Air ini nggak bisa dihentikan. Ibarat air ini adalah problem kita. Jadi sampai kapanpun, sampai kita mati, baru problem itu selesai kan. Anda mau dimanapun, mau siapapun, mau setinggi apapun ilmunya, itu pasti selalu akan mengalami problem. Nah, problem ini ibaratnya atau analoginya sebagai si air mancur itu, apa air mengalir itu. Nah, ini adalah tubuh kita nih, si ceret ini. Nah, air mengalir ke ceret ini, atau problem dalam diri kita, ini kalau
Anda bayangkan, kalau ceret ini normal, nggak mampet, nggak kena apa-apa, maka si air yang masuk ini bisa langsung keluar kan ke sini. Dia nggak luber, kira-kira gitu. Ya, tapi Anda bayangkan si ceret ini mampet, misalnya kena apalah mampet. Apa yang kira-kira terjadi? Air ini terus masuk ke sini, lalu ininya nggak bisa keluar, berarti yang terjadi apa? Penuh kan? Kalau udah penuh apa? Masih terus mengalir, ya berarti tumpah airnya ke sini. Gitu. Nah, air tumpah dengan membasahi bagian dari si ceret inilah kemudian tadi apa yang saya sebutkan reaksi fisik tadi psikosomatis. Saya jadi sakit-sakit dan sebagainya. Kenapa itu? Karena saya nggak punya saluran untuk membuangnya. Jadi persoalan yang masuk itu harusnya keluar. Imbang antara yang masuk dengan yang keluar. Tapi kalau yang keluar kemudian disekat, nggak bisa keluar. Jadinya Anda sendiri. Akhirnya apa? Pecahlah si ceret ini lama-lama. Kalau nggak kuat dengan tekanan ini. Maka yang harus dilakukan sebagai orang yang sehat itu adalah nggak boleh ini tertutup. Gitu ya. Jadi Anda itu curhat itu ada manfaatnya kira-kira gitu. Ini curhatnya kayak gini nih, curhat itu mengeluarkan. Jadi yang masuk itu dikeluarkan. Nah, curhatnya tidak harus dengan manusia sebenarnya. Bisa juga curhatnya dengan Allah di atas sejadah dan seterusnya gitu ya. Atau dengan sahabat dekat, bolehlah dengan manusia itu sahabat yang kita percaya, keluarga, orang tua dan seterusnya. Intinya ini harus ada proporsional. Anda sebagai manusia nggak bisa memendam semuanya sendiri, apalagi semuanya emosi negatif gitu ya, apalagi hal-hal yang negatif Anda nggak bisa pendam sendiri. Jadi ibarat ceretnya itu harus selalu dibersihkan untuk supaya si aliran ini, pembuangan ini bisa keluar dengan sebaik-baiknya. Itu ya kira-kira analoginya. Oke, gimana Mbak Farah? Sudah terjawab insya Allah ya. Oke, siap. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kalau ada bisa buka speakernya atau via chat. Mungkin kita tunggu 2 menit kali ya, 1 menit deh. Karena udah nggak kerasa waktunya, ternyata udah hampir 1,5 jam juga kita bersama Ustazah Anisia ya. Masya Allah, luar biasa sekali beliau meluangkan waktu buat kita di tengah kesibukannya. Mungkin dari teman-teman juga udah terjawab semua Ustazah, alhamdulillah. Dan mungkin nanti kalau misalnya memang ada kesempatan lagi kita bisa bertemu, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa dituangkan di sana. Mungkin sebelum ke sesi akhir, mungkin izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan tadi. Bagaimana kita menjaga stabilitas dari emosional diri kita sendiri. Baik itu hati kita diperlapang, pikiran kita dijernihkan lagi, supaya nanti ketika ke depannya, ketika kita melakukan aktivitas, apapun aktivitas itu, dapat stigma-stigma positif, dan kita tidak menjadi orang yang baperan. Dan mungkin kita juga harus memperhatikan kembali keseimbangan dari diri kita itu sendiri. Kalau nggak ada stres juga tadi seperti yang dipaparkan oleh Ustazah, juga tidak meningkatkan kinerja kita sebagai manusia gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik, dan terlalu tidak ada juga tidak baik. Nah, dan lagi-lagi mungkin kita juga kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, segala sesuatu permasalahan kita dapat kita atasi dengan mendekatkan diri kepada Allah serta mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi foto, kita boleh minta closing statement dulu dari pemateri kita, Ustazah. Baik, saya ingin menggarisbawahi saja tadi dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita punya nilai ajaran dan religious teaching ya, ajaran-ajaran agama kita yang sangat mulia. Dan kalau kita renungkan dengan baik, kita implementasikan dalam kehidupan kita, itu insya Allah sebagai seorang muslim semuanya sehat secara mental.
Jadi kesehatan mental itu kuncinya ada dalam diri kita, tidak jauh, juga sumbernya ada dalam agama kita. Sehingga mari kita gali ya ajaran-ajaran itu kita implementasikan. Mungkin sering kita baca ayat-ayatnya, tapi coba kita renungkan lagi, kita maknai lagi ayat itu, dan kemudian kita jadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup kita. Saya kira itu akan menjadi luar biasa. Nggak perlu banyak buku teori, tapi buku kita, rujukan kesehatan mental kita adalah dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu ya, Mbak Deswita. Terima kasih banyak Ustazah atas segala kesempatan dan segala pelajaran-pelajarannya pada kesempatan kali ini. Serta mohon maaf dari kita Ustazah, mungkin ada sedikit keterlambatan tadi, ada sedikit